Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vira Marsalita. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pemrograman Python. Pemrograman Python sendiri merupakan grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Dan fungsi dapat memecahkan keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan di-manage. Sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print, type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi fungsi yang memiliki sintak. Sintaknya dapat dilihat, penjelasannya yaitu dari kata kunci def diikuti dengan function name /name atau nama fungsi, tanda kurung dan tanda titik 2 menandai header atau kepala fungsi. Parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Dan function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas setelah baris def. Setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan atau statement. Jangan lupa identitas untuk menandai blok fungsi. Kemudian return bersifat opsional. Gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai exception dari fungsi. Contohnya dapat dilihat. Nah, baiklah, di sini sudah ada ya. Contohnya di sini misalnya saya akan mengganti namanya dengan nama Andri. Nah, sudah, selanjutnya kita run. Nah, di sini sudah tampil, halo Andri, apa kabar? Seperti itulah contohnya. Nah, selanjutnya cara memanggil fungsi. Untuk memanggil fungsi caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi berikut parameternya. Contohnya dapat dilihat. Kemudian docstring. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meskipun bersifat opsional, menulis docstring adalah kebiasaan yang baik. Cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan format nama fungsi _docs_. Contohnya dapat dilihat.
Selanjutnya yaitu pernyataan return. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Sintaksnya dapat dilihat yaitu return dalam kurung siku expression underscore list. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek non. Outputnya bisa dilihat di sini. Juga ada beberapa argumen fungsi. Ada argumen wajib, argumen kata kunci, argumen default, dan argumen dengan panjang sembarang. Yang pertama yaitu argumen wajib dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan. Python dapat menggunakan kata kunci yang disediakan untuk mencocokkan nilai sesuai dengan parameternya. Contohnya, baiklah, di sini sudah ada codingannya. Dan sekarang kita run. Nah, di sini sudah ada tampil hello Python. Seperti pada contoh yang tadi, ini contohnya. Selanjutnya yaitu argumen kata kunci yaitu argumen wajib, argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan fungsi yang benar. Di sini, jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Catatannya, kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa. Bila tidak, maka akan muncul error. Contohnya, nah di sini saya sudah mengkopinya dan sekarang kita run. Nah, di sini sudah muncul outputnya dari contoh yang tadi, dari codingan yang tadi pada gambar, dan ini hasilnya. Dengan catatan juga urutan parameter tidak menjadi masalah. Misalkan, nah selanjutnya argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Pada contoh berikut, fungsi akan menampilkan usia default bila argumen usia tidak diberikan. Contohnya yaitu, nah di sini saya mengcopy, langsung saja kita run. Nah, outputnya sama dengan yang ada di gambar tadi, dan karena codingannya saya copy sama seperti yang tadi, dan inilah hasil codingannya. Nah, pada contoh tadi, pemanggilan fungsi kedua tidak menyediakan nilai atau parameter usia, sehingga yang digunakan adalah nilai default atau 17
Bila program di atas dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita juga butuh memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Sintaknya dapat dilihat. Kemudian, tanda asterik atau bintang ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari semua argumen yang tidak didefinisikan. Tupel ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi. Contohnya, baiklah, kita copy paste lagi codingannya dan kita run. Di sini outputnya sudah kita run juga sama dengan yang jadi outputnya dicontoh adalah pada gambar tadi. 10. Nah, di sini Dan kita itulah info 10. Contohnya. Outputnya adalah 10, 30, 50 yang di bawahnya. Nah, segitu kawan-kawan, satu argumen, 4 argumen. Kita lanjut ke materi. Nah, sehingga outputnya seperti tadi dapat dilihat di sini. Selanjutnya itu ada yang namanya ruang lingkup scope di Python tidak variabel. semua variabel bisa diakses dari semua di tempat. Python Ini tidak tergantung dari semua tempat di mana kita variabel mendefinisikan bisa variabel diakses ruang lingkup. Variabel di ada semua dua, tempat. yaitu global Ini dan lokal. tergantung dari Variabel yang tempat di didefinisikan mana di dalam kita fungsi memiliki skop menempatkan lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar ruang fungsi lingkup memiliki variabel skop ada global. dua, yaitu ada Ini berarti global dan variabel lokal. lokal hanya bisa Variabel diakses yang dari dalam fungsi di mana ia didefinisikan di dalam didefinisikan, fungsi sedangkan variabel global memiliki bisa skop diakses dari lokal. seluruh tempat dimanapun Sedangkan di dalam variabel program. yang Berikut ini didefinisikan adalah di contohnya. luar fungsi memiliki skop Nah, global. seperti ini contohnya, Jadi di kawan-kawan. sini Total variabel menambah lokal 0, hanya bisa variabel didefinisikan global, di langsung mana dia variabel menjadi didefinisikan, hasil 0. sedangkan Nah, kita yang global copy bisa dan kita paste diakses di di kita. dalam program manapun. Nah, contohnya Nah, di sini yang codingan tadi sudah saya hasilnya copy di sini di dalam fungsi dan nilai kita total run. 50, di luar fungsi nilai totalnya 0. Dan Seperti yang outputnya dipanggil di sini. Print di luar seperti fungsi nilai total, di sini. apa nilai totalnya tadi itu 0. Nah, inilah contohnya. Seperti itu ya kawan-kawan. Yang mana di dalam fungsi nilai dari totalnya 30 dan di luar fungsi nilainya 0. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi dari Python. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.